khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid BSI Wisma Mandiri yang berbahagia. Selalu kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim, beramal soleh, beribadah. Mudah-mudahan perbuatan baik kita, amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, dalam kajian ini saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Ini hadis datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dan hadis ini rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan menurut ulama hadis, hadis ini distatuskan sebagai hadis yang sahih, hadis yang otentik ya. Lengkap hadisnya bunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru wa iza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal ham wa iza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa iza shalla qa'iman fasallu qa'iman wa iza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Baik bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini sengaja saya baca komplit hadisnya, tapi yang populer hadis ini sampai ada bahasa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Artinya adalah innama, sesungguhnya, ju'ilal imamu, dijadikannya seorang imam gitu di dalam sholat, liyutamma bihi, untuk diikuti, untuk dianut. Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, kalau kita memahami hadis di sini, satu sisi kesimpulannya adalah kita itu kalau sholat sangat-sangat dianjurkan berjamaah. Berjamaah itu minimal ya 2 orang. Maka kita dimotivasiin banget ini, diberikan semangat. Jadi kalau sholat itu berjamaah. Bahkan cara ngaji ilmu tasawuf, khusyuk di dalam sholat itu adalah bukan wajib. Khusyuk di dalam sholat itu hanya sunnah. Sehingga bisa jadi ketika kita sholat berjamaah itu belum tentu khusyuk. Bisa jadi ketika khusyuk itu kita lakukan ketika kita sholat sendiri. Artinya sholat sendiri itu adalah sholat sunat. Tapi ketika sholat berjamaah untuk khusyuk itu berat, susah, tapi nilai pahalanya nggak tanggung-tanggung. Mau berdua, bertiga, apalagi tadi ini kita banyak banget, Masya Allah. Ketika sholat berjamaah, bisa jadi khusyuknya kurang, tapi nilai pahalanya, satu kali kita sholat zohor berjamaah itu sama juga kita sholat zohor sebanyak 27 kali. Tapi asal jangan main hitung-hitungan. Sekarang sholatnya berjamaah berarti 26 kali sholat zohor dia nggak sholat. Emang apa? Udah tertutup 27 kali. Itu namanya main hitung-hitungan ya. Itu kalau kata orang Betawi selagu-lagunya aja itu. Kelagu-laguan. Jadi intinya bahwa bapak saudara-saudara, kita kalau sholat berjamaah tadi saya bilang kan, kita kalau sholat berjamaah untuk khusyuk itu berat. Tapi kalau untuk sholat biar khusyuk bisa terjadi ketika kita sholat sendiri, tapi sholat sunat. Kalau sholat berjamaah, apalagi kalau kita udah di bagian shaf kedua,
barisan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Itu di depan kita, pakai baju warna apa aja kita lihat. Mending amat, cuman warnanya doang. Kadang-kadang ada yang garis-garis, kadang-kadang ada tulisannya juga. Untung kagak ada yang pakai bendera partai. Kalau ada bendera partai, ada namanya lagi, udah tambah kacau lagi udah. Itu udah. Bahkan kalau kita biar khusyuk, kita merem, malah makruh. Saya kalau sholat maunya biar khusyuk, saya merem aja. Itu bukannya dapat pahala, malah bukannya tambah khusyuk, justru makruh. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang bersyukur. Yang semua kita bisa melek, kalau lagi sholat ya melek. Kalau kita biasa mendengar ketika lagi sholat, ya kita mendengar. Maaf bahasa saya begini, ketika lagi sholat kita merem, malah makruh. Atau ketika sholat kita pora-pora enggak dengar, malah makruh. Maka disinilah hebatnya, ketika kita sholat berarti kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Itu gambaran tadi bahwa bapak, saudara-saudara, pentingnya sholat berjamaah. Sekali lagi, sholat berjamaah itu memang kalau untuk khusyuk berat. Tapi kita sekali lagi dimotivasikan, kalau kita sholat berjamaah itu sama juga sholat 27 kali. Mudah-mudahan sholat kita tadi zuhur berjamaah semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini disebut bahasanya tadi, satu sisi dalam hadis di sini dianjurkan kita sholat berjamaah. Ini kebetulan tadi saya pagi ngisi pengajian di Masjid PTIK Kepolisian. Begini, saya terusin aja sekarang nih. Bahwa bapak, saudara-saudara, itu sholat berjamaah, ini sekedar motivasi aja nih, penyemangat buat kita. Itu sholat berjamaah disesuaikan dengan lingkungan. Bahasanya bahkan bukan jamaah saja. Kita sholat di masjid itu bukan semuanya hukumnya sunnah. Saya contohin gini. Kalau kita rumah atau tempat tinggal kita jauh dari masjid, maka sholat di masjid itu sunnah muakkadah. Ya, jadi muncul sopun nih wong nih kita. Kalau rumah kita jauh dari masjid, kita sholat di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya cuman kan ciri khasnya kalau sholat di masjid otomatis untuk berjamaah. Ya sayang-sayang kalau sholat di masjid nggak berjamaah. Tapi tadi kalau rumah kita jauh, tempat tinggal kita jauh dari masjid, jadi sholat di masjid itu sunnah muakkadah. Tapi kalau rumah kita itu ada di lingkungan masjid, apa bahasanya di lingkungan masjid itu? Tetangga masjid itu bukan sunnah muakkadah lagi, akan tapi fardu kifayah. Jadi kita nih kalau di depan rumah kita, di samping atau di belakang rumah kita ada masjid, maka kita sholat di masjid itu bukan sunnah muakkadah lagi, akan tapi fardu kifayah. Fardu kifayah saya mau coba analogiin ketika nyolatin jenazah. Kalau sholat jenazah itu statusnya fardu kifayah. Kalau satu aja ada yang nyolatin, gugur semua kewajibannya. Tapi kebalikan, istilah usul fikih mafhum kholafahnya, satu aja nggak ada yang nyolatin jenazah, maka semua orang yang ada di situ berdosa. Itu definisi pengertian istilahnya fardu kifayah. Berarti tadi kalau ada satu masjid, kemudian satu lingkungan yang tinggal dekat masjid situ, satu pun nggak ada yang sholat di masjid, ya berarti semua tetangga-tetangga masjid itu berdosa. Maka status sholat di masjid itu tidak sama. Sunnah itu kalau yang jauh, kalau yang dekat fardu kifayah. Tapi kalau yang tinggal di masjid itu bukan sunnah muakkadah lagi, bukan fardu kifayah lagi, akan tapi fardu ain. Kewajiban per individu, kewajiban perorangan gitu. Makanya orang-orang yang tinggal di masjid itu fardu ain buat dia. Sehingga menariknya tadi nih bahwa bapak, saudara-saudara, ciri khas orang yang tinggal di masjid itu adalah dalam rangka mengingatkan waktu sholat. Makanya secara fikih, secara spesifik banget ini, kalau azan yang muazzinnya itu ketika azan sudah dalam keadaan wudhu, udah siap wudhu, artinya udah siap wudhu itu kemudian dia azan. Makanya dalam fikih sekali lagi, kalau habis azan di mana aja nih, kampung kita, tempat tinggal kita, kalau ada orang habis azan kemudian dia keluar dari masjid itu jadi makruh. Makanya intinya kalau azan itu sudah dalam keadaan punya wudhu. Kalau sudah punya wudhu berarti udah siap sholat.
Sehingga tadi kajian fikihnya, kalau habis azan dia keluar dari masjid, ya mau ngapain kayak, pokoknya dia keluar dari masjid aja, itu hukumnya makruh. Bapak-bapak sudah mungkin pernah saya ungkapin sini nih, itu ternyata ada hukum-hukum makruh yang bisa jadi kita lupa, atau mungkin, maaf bahasa saya, mungkin kita belum tahu. Jangankan muazin, habis azan dia keluar dari masjid, hukumnya makruh. Lagi mendengarkan khutbah saja kemudian kita minum, itu makruh. Nggak tahu nih Ustaz, kalau di mimbar sini di mana aja itu, kalau mimbar di situ biasanya kalau Jumatan disiapin air minum, air putih maksud saya begitu. Itu kalau khotib minum, tapi bukan karena dia, ini pakai bahasa Betawi nih, khotib minum tapi bukan karena keselak, paham Pak, keselak Pak. Jadi karena liladat, karena untuk mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesegeran, dia minum, makruh. Makanya khotib itu kalau minum lihat-lihat dulu, kalau memang dia kalau nggak minum itu susah suaranya keluar, atau mungkin keselak bahasa saya, itu boleh minum. Tapi kalau minum sekedar untuk nyegarin aja, makruh. Ternyata kemakruhan ini bukan untuk khotib aja, makmum pun ketika minum, ketika dengerin khutbah itu makruh. Makanya kalau lagi sholat Jumat, dengerin khutbah, makmum minum, makruh. Berarti di situ pemahaman tadi saya bilang ada hukum-hukum tersendiri, sehingga bukan hanya mendengarkan khutbah, sampai ketika kita posisi berada dekat masjid itu berubah. Kalau yang jauh sunnah muakkadah, sholat di masjid. Kalau yang dekat fardu kifayah, kalau yang tinggal di masjid menjadi fardu ain. Nah, ciri khasnya kalau sholat di masjid itu berjamaah. Nah, ini kita dimotivasi ini nih, sholat itu diusahakan yang bagi, sebaiknya seyogianya dilakukan secara berjamaah. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu agak jauh saya kemukakan inti bahwa di dalam hadis di sini, poin pertama atau kesimpulan pertama, kita sangat-sangat dianjurkan kalau sholat itu berjamaah. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, di sini di dalam bahasa Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang kedua, kesimpulannya, ketika sholat berjamaah itu dijadikannya imam tujuannya untuk dianut, untuk diikuti. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, ini gini, bapak-bapak, saudara-saudara, saya sebutkan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu asli orang Syria, dan pendapat-pendapatnya banyak yang kontroversial. Tapi satu sisi pendapat-pendapat beliau itu jadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Satu contoh aja, ini biar marem coba, biar mantep aja nih. Pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang sampai sekarang itu menjadi pedoman kita umat Islam. Kalau orang hidup mendoakan orang mati, siapa aja nih termasuk kita. Tadi Ustaz Agung ketika mau mulai, salah satu kita doain buat orang-orang tua kita, ini penting nih. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang hidup mendoakan orang mati, itu nggak sampai, itulah ahli bid'ah, kata beliau. Sekali lagi, pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada orang hidup kayak kita nih, kemudian kita doain orang mati. Kalau saya nyebut mati itu bukan bahasa kasar ya, mati itu bahasa Arab, mulia itu. Jadi kalau orang hidup mendoakan orang mati, terutama orang tua kita, itu kalau ada yang mengatakan tidak sampai, itulah ahli bid'ah. Makanya justru kebalikan, kita mendoain orang mati itu sangat-sangat penting. Bahkan menurut jumhur ulama, mendoakan orang mati itu hukumnya wajib. Sekali lagi, mendoakan orang mati itu hukumnya wajib. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah dibalik tadi, kalau ada yang mengatakan tidak sampai, itulah ahli bid'ah. Itu satu contoh kepiawaian, kecerdasan Imam Ibnu Taimiyah ketika mengungkapkan sesuatu ternyata menjadi rujukan umat Islam sampai sekarang. Nah, saya korelasikan salah satu pendapat beliau ketika masalah ini nih. Jadi pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita sholat berjamaah, gitu maksud saya nih, kalau kita sholat berjamaah, maka makmum wajib mengikuti bacaan dan gerakan imam. Tanda kutipnya wajib. Berarti gini, kalau imam
membaca apa saja, maka makmum wajib mengikuti bacaan imam. Kalau imam melakukan gerakan perbuatan apa saja, maka makmum hukumnya wajib. Ini tanda kutipnya wajib. Saya mau contohkan satu yang populer, kunut. Maka aslinya kalau kita sholat, imam kita itu ketika sholat subuh baca kunut, maka kita makmum wajib mengaminkan kunutnya imam. Tapi kebalikan nih, bahasanya kebalikan. Kalau imam sholat subuh ternyata enggak baca kunut, kita makmum jangan baca kunut. Makanya kadang-kadang saya bilang begini nih, kadang ketika kita sholat ada mau tampil beda. Imam sholat subuh baca kunut. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, kita wajib baca kunut. Artinya baca kunut ya kita mengaminkan. Tapi kalau imamnya enggak baca kunut, jangan kita baca kunut. Imam habis ruku, itidal, habis itidal, sujud. Kita sendiri baca kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah, itu enggak ngepas. Artinya, kalau imam melakukan sesuatu, makmum wajib melakukan sesuatu. Atau imam membaca sesuatu, maka makmum pun wajib membaca sesuatu. Nah ini disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah, diantaranya adalah makmum itu mengikuti apapun yang dibaca, apapun yang dikerjakan oleh imam. Makanya lapaznya liutamma. Jadi kalau imam melakukan atau membaca sesuatu, maka makmum pun wajib melakukan dan membaca sesuatu. Tapi kita jangan menganggap ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah saklek. Enggak. Ternyata ada ungkapan dari ulama-ulama diantara mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kita wajib mengikuti imam selagi perbuatan imam itu yang zohir. Nah kan jadi luwes ini, nggak kaku. Apa contohnya yang zohir? Tapi kebalikan, kalau yang nggak kelihatan nggak apa-apa. Kayak tadi itu kan kelihatan, bacaan kunut, kemudian imam itidal, imam sujud dan ruku dan sebagainya, makmum wajib ikut. Tapi kalau yang nggak kelihatan, imam nggak wajib ikut. Apa contohnya nggak kelihatan? Ketika imam niat, makmum nggak harus sama dengan niatnya imam. Lagi, ketika imam, ini bahasa saya nih, ketika imam naruh tangan setelah takbir. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, itu ketika kita habis takbir, takbirat ihram, naruh tangan itu bisa jadi nggak sama. Bisa jadi imam ketika habis takbir, naruh tangannya itu pas di atas, ya di atas pusar lah nyebutnya ya. Nyebutnya pusar apa pusat? Pusar dah yang paling gampang. Pusar. Tapi ternyata ada yang naruh di dada. Ada yang di atas pusar, ada yang di atas dada. Bahkan dalam mazhab Maliki, ini mazhab Maliki berkembang di negara-negara panas nih. Makanya Jazair, Nigeria itu, Tunis itu daerah panas, makanya paling banyak bermazhab Maliki. Kalau pandangan mazhab Maliki malah dibalik, ketika habis takbir itu kedua tangannya nggak taruh di dada, akan tapi dilepas saja. Allahu Akbar, dilepasnya begini. Itu pandangan mazhab Maliki. Tapi kalau di daerah kita di Indonesia ada habis takbir naruh begini, kata yang lain dia belum mulai sholat atau no. Karena ciri khasnya habis takbir kan naruh di sini. Tapi disitulah luasnya. Berarti tidak semua makmum itu bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam, dan itu boleh, kita beda. Atau yang terakhir, bapak-bapak, saudara-saudara, ini penting juga nih, dan memang semuanya penting. Itu ketika imam baca tahiyat, untuk telunjuknya imam kita nggak wajib ngikutin. Kan orang kalau tahiyat itu kan nunjuk, asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu ketika nunjuk ada yang digerak-gerakin, ada yang diem aja, ada yang nunjuknya mancung banget begini nih. Ada yang nunjuknya ke bawah banget. Tapi itu disebut namanya perbuatan imam, makmum nggak wajib ikut. Jangan ketika imam lagi nunjuk dicari sama imam, dia nunjuknya bagaimana sih? Pengen diikutin? Enggak, itu nggak wajib ikut. Berarti imam boleh sendiri. Tapi kalau kajian mazhab Syafi'i, bapak-bapak, saudara, dan saya lebih cenderung bermazhab Syafi'i kalau fikih, itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, itu ketika mulai tahiyat kita ngepel.
Apa-apa ngepel, ngapain udah ngepel. Tapi telunjuknya tetap ke bawah. Jadi dari mulai awal at-tahiyat itu dikepel, tapi telunjuknya ke bawah. Ketika bilang asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallahnya itu baru diangkat. Ini berarti bermazhab Syafi'i. Nah, bagaimana kalau ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu ketika nunjuk itu diputer-puter. Diputer-puter. Ada yang puter-puter begini, ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke kiri ke kanan. Ini bisa jadi nih karena nggak biasa. Itu kiri kanan kita jadi kagak khusyuk. Bagaimana mau khusyuk dia muter-muter begini? Dia muter-muter. Nah, maksud saya begini, kita juga nggak boleh saklek, nggak boleh kaku, harus luwes. Itu tuh ketika telunjuk digerak-gerakin bukan nggak ada artinya. Itu ada artinya. Menurut siapa? Menurut mazhab Maliki. Makanya ketika orang tahiyat telunjuknya digerak-gerakin itu dalam pandangan mazhab Maliki. Tapi kalau tadi saya bilang kalau mazhab Syafi'i nggak ada digerak-gerakin. Berarti kalau ketika tahiyat telunjuknya digerak-gerakin itu bermazhab Maliki. Sekarang kita kejar lebih dalam lagi. Kalau kata orang yang Betawi, ngapa pakai digerak-gerakin? Sebetulnya digerak-gerakin itu memudawamahkan lafaz illallah. Jadi ketika digerakin illallah, illallah, illallah gitu. Kalau dia ke kiri kanan illallah, illallah, illallah. Cuman yang kagak ada yang muter. Kalau muter bagaimana? Jepuyang itu. Makanya yang ada itu kiri kanan, ke atas, ke bawah, dan itu boleh. Maksud saya berarti kalau ada kawan-kawan kita ketika tahiyat itu telunjuknya digerak-gerakin itu benar. Berarti berpatokan pada mazhab Maliki. Tapi yang bermazhab Syafi'i nggak pakai digerak-gerakin, meneng aja, tetap aja, gitu. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara yang ingin saya kemukakan di sini, berarti ada perbuatan yang dilakukan oleh imam, tapi kita sebagai makmum nggak wajib ikut. Di antara tadi, karena nggak kelihatan, yaitu tadi dari mulain niatnya imam, termasuk sampai ketika imam tahiyat itu. Untuk telunjuknya itu kita makmum nggak wajib ikut. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara yang tadi saya bilang, kesimpulan kedua bahwa ada gerakan-gerakan atau ada bacaan-bacaan imam itu makmum nggak wajib ikut. Yang ketiga bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang terakhir, nanti kita buka seperti yang tadi dikemukakan oleh Ustaz Agung, ada tanya jawab. Yang ketiga begini bapak-bapak, saudara-saudara, itu ketika kita menjadikan seseorang sebagai imam gitu. Kita menjadikan orang sebagai imam, itu yang paling bagus adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Nah, kata-kata aqra'uhum yang paling bagus bacaannya, tapi dalam situasi tertentu kalau memang ada jadwal, kemudian orang itu dijadwalkan sebagai imam, padahal di belakang ada bacaan yang lebih bagus, itu nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini, nggak semua yang menjadi imam itu yang paling bagus bacaannya, tapi dalam situasi tertentu ada orang ditugasin, kan biasanya begini, biasa begitu kan, ada tugas-tugas kan, tugas menjadi imam, ternyata yang di belakang yang makmum itu lebih bagus bacaannya, itu nggak apa-apa. Bahkan ini dalam banget yang ngaji fikihnya nih, ketika ada orang yang pelok, apa pak pelok tuh pelok itu nggak bisa ngomong cadel ya, cadel, pelok, cadel, pokoknya nggak bisa ngomong itu menjadi imam sholat apa saja boleh, baik sholat sunat maupun sholat wajib boleh. Kenapa? Sebab itu dia bukan bikin-bikin cadel, akan tapi emang udah dari sanahnya, udah dari sonohnya gitu, boleh itu. Apalagi kalau bangsa masjid semuanya pelok. Tapi intinya tadi orang pelok itu menjadi imam boleh. Gitu. Berarti pemahamannya tidak selalu yang menjadi imam itu yang paling bagus bacanya. Dalam situasi tertentu diperbolehkan. Nah inilah gambaran bahwa bapak, saudara-saudara, berarti yang paling bagus menjadi imam itu adalah yang bacaannya paling bagus. Tapi sekali lagi kita harus luas. Suatu saat ada imam yang bacaannya itu bila dibandingkan ada seorang makmum lebih bagus, nggak apa-apa. Itu memang kemampuan seperti itu. Makanya membaca Al-Quran itu pahalanya bukan per juz. Membaca Al-Quran pahalanya bukan per surat. Bahkan membaca Al-Quran pahalanya bukan per ayat, akan tapi per huruf. Sehingga tadi kalau memang sudah kemampuannya seperti itu, ilmu tajwidnya,
atau ketika menyebut huruf hijaiyahnya makhrajnya seperti itu, tetap ada pahalanya. Itulah sehingga Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, diartikan Allah itu tetap akan memberikan pahala buat siapa saja, terutama yang membaca Al-Quran, meskipun bahasa Nabi tuta'ti'u. Tuta'ti'u itu diartikan terbata-bata, termasuk kurang jelas menyebutkan huruf. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara, dari hadis di sini saya coba ambil kesimpulan yang pertama tadi, itu intinya banget ya, sangat dianjurkan kita sholat berjamaah. Yang selanjutnya, kalau jadi makmum, apapun yang dilakukan oleh imam wajib hukumnya kita ikut. Jangan kita mengambil kesimpulan sendiri. Contoh tadi saya ulang lagi, imam sholat subuh pakai kunut, kita nggak mau ikut, itu bahasanya yang bagi, sebaiknya siogianya kita ikut. Tapi kebalikan, kalau imam sholat subuh nggak baca kunut, kita pun nggak baca kunut. Jadi luas, fleksibel. Nah, itulah disebut namanya tadi, apapun gerakan imam kita ikuti, bahkan bacaan imam kita ikuti. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, itu kesimpulan dari hadis yang intinya, singkatnya, kalau kita sholat berjamaah, kita jadikan salah satu di antara kita untuk menjadi imam. Dan imam itu liutamma, tujuannya untuk diikuti atau untuk dianut ya. Demikian sementara saya persilakan, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan melalui Ustaz Agung, silakan. Baik, jazakallah khairan, terima kasih pada guru kita. Baik, Bapak Ibu jamaah, kira-kira apapun jika ada yang berkenan untuk bertanya kepada guru kita, kami persilakan untuk 3 penanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz. Baik. Karena ini ada keraguan di Baik. saya Ustaz, karena kalau kita melakukan sesuatu yang ragu itu kan tidak baik. Ustaz. Betul. Ini Ustaz, kalau di tempat saya, di pemukiman saya itu, kalau Jumat itu 2 azan Ustaz. Oh iya. Azan pertama kita dikasih kesempatan untuk sholat sunnah Ustaz. Ya. Nah, kadang di tempat lain itu tidak Ustaz, hanya 1 aja. Nah, kalau kita 1 aja kita sholat sunnah ini rasanya kok bagaimana gitu Ustaz, karena yang lain juga tidak sholat Ustaz. Nah, mohon penjelasan Ustaz supaya kita tidak ragu lagi Ustaz. Demikian Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya teruskan sedikit, bapak-bapak, saudara-saudara, sholat Jumat itu satu-satunya sholat berjamaah yang imam wajib bilang imaman. Satu-satunya itu. Kayak sholat zuhur tadi, Ustaz kita, Ustadz, imam itu nggak wajib bilang imaman, tapi makmum wajib bilang makmuman. Tapi kalau sholat Jumat, imam wajib bilang imaman. Opomane apalagi makmumnya wajib bilang makmuman. Kenapa? Sebab sholat Jumat nggak bisa dikerjakan sendiri, harus berjamaah. Tapi kalau sholat yang lain, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, berjamaah afdol, tapi boleh dikerjakan sendiri, sehingga imam nggak wajib bilang imaman. Itu yang saya maksud begitu perbedaannya, dan itu perbedaan mutlak. Yang selanjutnya menariknya tadi masalah azan. Bapak-bapak, saudara-saudara, azan di dalam sholat Jumat itu aslinya memang sekali. Historisnya, sejarahnya itu cuma sekali, gitu. Ya dikondisikan ketika itu karena memang sahabat rumahnya berdekatan dengan masjid, gitu. Tapi sedikit dan selanjutnya sehingga umat Islam ketika itu atau sahabat-sahabat semakin banyak, sehingga ketika azan sekali sahabat banyak yang tertinggal, gitu. Sehingga inisiatif dari para sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat itu ungkapan-ungkapannya, perbuatan-perbuatannya itu dimasukkan kategori sunnah juga, karena beliau-beliau lakukan tidak lain berdasarkan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ketika azan Jumat itu ada 2 kali, itu karena menyesuaikan. Salah satunya tadi sahabat-sahabat banyak yang terlambat. Nah, azan Jumat 2 kali itu yang paling bagus, dan itulah yang dianut oleh jumhur ulama, secara khusus oleh Imam Syafi'i. Keuntungannya sholat Jumat itu ada 2 kali. Azan pertama, artinya Jumat azannya 2 kali. Azan pertama itu menandakan masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, termasuk orang perempuan, untuk sholat zuhur langsung boleh. Makanya istilahnya sholatnya orang perempuan zuhur itu tidak harus menunggu selesainya orang-orang laki sholat Jumat, enggak. Karena azan pertama itu menandakan masuk waktu, gitu. Nah, setelah azan pertama inilah
kita yang ada di masjid dianjurin untuk sholat sunat qobliyah Jumat. Nanti ketika azan kedua itu menandakan khutbah akan disampaikan. Yang azan kedua inilah dilarang ada transaksi jual beli lagi. Jadi transaksi jual beli yang disuruh dalam Al-Quran wadzarul bai' itu kalau azan yang kedua. Kalau azan pertama masih boleh. Kalau azan pertama menandakan masuk waktu, tapi kalau azan kedua akan dibacakannya khutbah. Yang azan kedua inilah yang dilarang untuk transaksi jual beli apapun itu, nggak boleh. Nah, menariknya tadi, berarti kalau ada azan 2 kali sholat Jumat itulah yang indah. Diberikan kesempatan untuk orang sholat qobliyah atau orang perempuan memang mungkin terbatas waktunya, dia melakukan sholat zuhur, ya pas sudah. Tapi kalau azan sekali, ini ada beberapa masjid memang menarik Pak. Ada beberapa masjid itu kalau sholat Jumat azannya sekali. Kalau azan sekali, teorinya berarti nggak ada sholat qobliyah Jumat. Nggak ada. Kenapa? Sebab ketika azan dikumandangkan itu dalam rangka akan dibacakan khutbah. Ketika khutbah dibacakan, kemudian ada jamaah sholat sunat. Ini kalau pakai bahasa saya ini, pakai bahasa Betawi, itu namanya nggak ngendain khutbah, nggak menghormati khutbah. Makanya teori begini, kalau azan sekali nih, ini kelemahan banget nih. Ketika azan, habis azan kan khutbah disampaikan. Lah kalau kawan-kawan kita yang biasa ada qobliyah Jumatan, berarti dia perlu sholat sunat. Nggak kebayang sama kita. Khotib baru menyampaikan khutbah, ternyata jamaah pada sholat sunat. Itu kalau khotib bisa protes, boleh diprotes itu. Bagaimana sih gitu? Saya mulai menyampaikan khutbah, kamu pada sholat sunat. Makanya yang indah tadi yang azan 2 kali. Tapi tetap statusnya kalau Jumatan ada azan sekali nggak apa-apa. Cuman kalau untuk aslamnya, lebih selamatnya, lebih pasnya itu azan 2 kali. Karena dikondisikan situasi untuk zaman sekarang. Jadi intinya tadi kita harus konsekuen. Kalau yang azan 2 kali bagus banget karena ada sholat sunatnya. Tapi kalau untuk azan sekali konsekuen juga kita. Berarti nggak ada qobliyah Jumatannya gitu. Kalau diadain juga mengganggu konsentrasi atau ketika disampaikan khutbah, itu begitu. Jangan pakai cara kita. Oh, saya pokoknya biasa ada qobliyah Jumatan, ketika ternyata azan cuma sekali, dia sholat sunat juga. Ya, itu kan jadi kacau konsentrasi daripada, atau bisa dikatakan yang jadi hasilnya kayak nggak ada manfaatnya. Khutbah disampaikan. Iya, kalau sholat sunatnya cepat, kalau lambat, kalau lama-lama, itu salah satu yang membedakan antara Jumatan itu azan sekali dengan azan 2 kali gitu ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Mau nanya tentang yang disampaikan tadi. Baik. Tentang kalau ada yang imam yang tadi agak belok gitu Ya. ya. Sama kalau lagi ada jamaah yang sebenarnya secara makros lebih bagus gitu. Ya. Nah, seandainya memang ada imam yang belok gitu dan jamaahnya itu memang lebih bagus, maksudnya apa nggak apa-apa dan misalkan dia itu imamnya sampai karena beloknya itu sampai ada lahan-lahan yang merubah gitu. Terus yang kedua kan insya Allah bentar lagi nih Ramadan ya. Yeah. Mungkin kita lagi jalan di mana ikut jamaah gitu ya. Nah kan ada nih yang sholat nggak selain Fatihah nih ada yang bisa dibacanya itu yang lebih pendek gitu. Semua bacanya yang istilahnya minimalnya gitu. Kalau daripada kita baca cepet-cepet tapi juga nggak khusus kan selain Fatihah ada bacanya tuh dan ya, baik. apa namanya yang biar tetap sah tapi cepet gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menariknya gini, Bapak-bapak, saudara-saudara, itu tadi saya singgung sedikit aja. Kan ada bahasa saya bilang dari sonohnya. Makanya kalau yang baca Al-Quran bisa tajwid, kudu pakai tajwid. Dia udah bisa tajwid nih, harus pakai tajwid. Tapi kalau memang belum bisa, belum bagus ilmu tajwidnya, ya sebacanya. Nah termasuk tadi ketika menyebutkan huruf-huruf atau hijaiyahnya gitu, ada yang jelas, ada yang kurang jelas, bahkan tadi ada yang pelok, ada yang tidak pelok. Itu kalau memang udah dari sonohnya, emang udah keterbatasannya, itu boleh dan sah. Bahkan menjadi imam pun sah gitu. Jadi sekali lagi orang yang pelok untuk menjadi imam tetap sah. Apalagi kalau kebetulan sudah dijadwalkan. Tapi kalau untuk rutinitas atau untuk waktu, itu yang bagus, yang jelas huruf-hurufnya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu ada tugas,
dan ternyata yang imam itu pelok, nggak apa-apa. Nah itu menariknya tadi. Jadi kalau sudah rutin ya, itu bagusnya yang bagus bacaannya. Tapi kalau ada situasi tertentu dia petugas untuk menjadi imam, ya nggak apa-apa andai kata pelok. Itu istilahnya bahasa itu paling gampang dari sonohnya gitu ya. Tapi kalau dibuat-buat itu yang nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pengganti Al-Fatihah maksudnya gitu kali ya. Kalau nggak selain Fatihah kan yang wajib di Fatihah ini apa baca itu ada yang lebih pendek-pendek kan? Iya, artinya membacanya selain Fatihah. Fatihah nggak dibaca. Dibaca maksudnya selain Fatihah kan semua tuh ya sunnah-sunnah yang boleh. Oh setelah Fatihah. Oh maksudnya setelah Fatihah gini. Kalau Fatihah udah mutlak ya. Bahasanya kalau zaman sekarang harga mati udah itu. Iya, Al-Fatihah itu udah harga mati. Jadi ujung orang kena ora, mau nggak mau itu dibaca Fatihah. Maksudnya sekarang setelah Fatihahnya nih. Atau doa iftitahnya yang pendek atau gitu. Ya, gini, ada teori bahwa bapak saudara-saudara itu kayak sholat sapar dah, sholat musafir. Ini sekondisi nih. Kalau sholat musafir itu kalau ada orang sholat musafir, sholat jama' atau qashar itu enggak sangat dianjurin pakai sholat sunat. Jadi kalau sholat jama' atau sholat qashar itu jangan pakai sholat sunat. Kenapa? Sholat wajib aja di qashar gitu. Sholat wajib aja di jama' digabung. Masa dia sempet-sempetan sholat sunat? Makanya ciri khasnya kalau lagi musafir, sholat jama' atau sholat qashar, ya jangan sholat sunat. Jadi bahasanya sedang dia mengambil keringanan, malah dia mengambil sesuatu yang disunahkan gitu. Nah, bahasanya tadi sama bahwa bapak saudara-saudara, ketika kita sholat itu ada waktu-waktunya doa iftitah dibaca, tapi ada waktunya boleh untuk tidak dibaca. Termasuk lagi tarawih contohnya. Lagi tarawih karena mungkin situasinya kalau sholat tarawih kan banyak, ada yang 8, ada yang 20 kan gitu ya. Akhirnya doa iftitahnya nggak dibaca, nggak apa-apa. Atau kadang mungkin saking cepetnya kali Fatihah doang dibaca. Imamnya racing. Imamnya racing. Baca Fatihah doang, baca surat nggak apa-apa, nggak dibaca, nggak apa-apa, tetap sah. Jadi Fatihah doang, baca surat yang lain nggak dibaca, atau doa iftitahnya nggak dibaca, tetap sah. Padahal sih kalau mengikuti sejarah bahwa bapak saudara-saudara, Nabi kita Muhammad SAW itu mengalami Ramadan 9 kali. Kalau kita sih bukan 9 kali, kita udah bisa jalan, ada 19 kali rumahnya udah ini. Nabi cuma 9 kali. Tapi bukan berarti kalau sholat taraweh Nabi dan para sahabat itu kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ada yang tarawihnya tergantung. Ada yang mau 15 menit, mau ada yang setengah jam. Nah, sebetulnya sih nggak ada pada zaman Nabi, termasuk pada zaman sahabat yang sholat tarawih cepet-cepet nggak ada. Cuman lebih kacau lagi zaman sekarang, bukannya cepet, tadi itu racing sampai Al-Fatihahnya main singkat-singkat aja. Itu sebetulnya kalau cara ngaji fikih, apalagi ilmu tajwid, itu kalau sholat apa saja termasuk sholat tarawih, tapi Al-Fatihahnya nggak jelas, ya otomatis nggak sah sholatnya, gitu. Jadi kembali tadi ini masalah membaca Al-Quran ketika sholat, itu yang paling penting adalah Fatihah. Kalau sudah dibaca Al-Fatihah, baca doa iftitah nggak dibaca, kemudian baca surat-surat yang lain nggak dibaca, tetap sah sholatnya. Tapi tetap untuk kesempurnaan dibaca juga ya surat-surat pendek ya. Makanya langganan itu. Kalau ke tarawih kulhu ama kuliah itu langganan. kayak 2 surat paket ya untuk sholat tarawih. Itu nggak apa-apa intinya begitu ya.